Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama kembali mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kitab Sahihu Al-Adabil Mufrad yang telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Setelah tahqiq tersebut, muncullah kitab yang dikenal dengan nama Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan kita masih berada di bab yang ke-245 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 279 di kitab Al-Adabul Mufrad. Dan bab ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang mendoakan saudara, ya, mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Riwayat yang ke-490 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 630 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Syaqiq rahimahullah ta'ala qala kana Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yuksiru an yada'uwa bihaula'id da'awat. Adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yuksiru an yada'uwa bihaula'id da'awat, ya, memperbanyak doanya, berdoa dengan, ya, doa-doa berikut. Rabbana aslih bainana wahdina subulal Islam. Wahai Rabb kami, aslih bainana, perbaikilah hubungan antara kami dan berikan hidayah kepada jalan-jalan Islam. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, dan berikan keselamatan kepada kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkan dari kami, ya, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina, dan berikanlah keberkahan pada asma'ina, pendengaran-pendengaran kami, absarina, pandangan-pandangan kami, wa qulubina, hati-hati kami, wa azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri dan keturunan-keturunan kami, wa tub alaina, berikanlah taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim,
Sungguhnya engkau adalah zat yang At-Tawwab, maha menerima taubat, Ar-Rahim, dan maha pengasih. Wa ja'alna syakirin li ni'matika musnina biha qailina biha wa atmimha alaina. Ja'alna syakirin li ni'matik. Jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmatmu. Musnina biha, yang senantiasa memujimu dengannya. Qailina biha, mengucapkannya, dan sempurnakanlah nikmat tersebut alaina, atas kami. Doa ini yang sering ataukah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memperbanyak berdoa dengannya. Jadi apa yang kita bacakan tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya kandungan doa tersebut luar biasa. Inilah yang menjadikan semangat Abdullah ibnu Mas'ud berdoa dengannya, untuk berdoa dengannya. Ini juga memberikan motivasi kepada kita agar seseorang memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Dan penting untuk kita pahami, sebagaimana dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, memperbanyak berdoa itu jangan kita kaitkan dengan seringnya kita mengangkat tangan, karena mengangkat tangan dalam berdoa ini diantara adab-adabnya, dan bukan sebagai tanda ataukah menjadi syarat nanti dikatakan doa saat mengangkat tangan. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kenapa harus kita pahami? Yang pertama, agar kita mengilmui akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Berdoa itu tempat-tempatnya banyak. Termasuk yang penting untuk kita pahami, kita ketahui, misalkan saat sujud dalam salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fihi du'a. Kondisi paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa di saat itu. Itu kan tidak mengangkat tangan. Jangan mengatakan tidak ada yang ku tahu. Nanti akan ada penjelasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang luar biasa terkait masalah doa. Kemudahan yang luar biasa. Nah, memperbanyak doa. Dan ini ditunjukkan oleh sahabat ini radhiyallahu taala anhu, dan telah ada beberapa riwayat disebutkan sebelumnya, dan akan ada nantinya riwayat-riwayat yang lain dari sahabat radhiyallahu taala anhum wa arallahu. Rabbana aslih bainana. Rabbana aslih bainana. Wahai Rabb kami, aslih bainana. Perbaikilah hubungan antara kami. Alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Satukan hati-hati kami. Perbaiki hubungan antara kami. Ini termasuk doa yang luar biasa. Perbaiki hubungan antara kami. Satukan hati-hati kami. Karena manusia itu Allah jadikan hubungan mereka bukan hanya kepada Allah, akan tetapi termasuk
Ada kewajiban yang harus mereka penuhi, dan itu ada pada hubungan antara mereka dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban itu jangan dilupakan. Ya, jangan hanya mengingat kewajiban antara dirinya dengan Allah dan lupa bagaimana interaksinya dengan sesama hamba. Makanya ayat yang sering kita dengarkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu perintah. Ya. Sanggupkah kita memenuhi kewajiban tersebut dengan perpecahan hati? Apakah sanggup kita melakukan? Ya, sulit. Ya, makanya ini termasuk doa yang sangat hebat agar disatukan hati-hati kita. Karena jika perpecahan yang ada, jangankan bersatu, menempuh jalan-jalan persatuan pun akan sulit jika hati terpecah. Ya. Dalam salat saja, kapan ada kedengkian antara orang yang satu dengan orang yang kedua berdampingan, dia akan sulit untuk meluruskan safnya. Kadang berdekatan pun sulit. Kadang baru baku lihat sana sini sudah saling membelahkan. Tidak bersatunya hati akan menjadikan seseorang sulit mendapatkan keberkahan dari sebuah ibadah yang luar biasa. Apa itu? Doa. Ya, jika ada perpecahan hati, bagaimana dia mau mendoakan saudaranya? Padahal salah satu senjata yang paling ampuh adalah saat seseorang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui. Itu luar biasa hebatnya. Tapi kalau perpecahan, kebencian, kedengkian yang ada, bagaimana mau mendapatkan keutamaan tersebut? Ya. Dan tidak akan mungkin pekerjaan besar akan bisa terselesaikan. Ya, saking pentingnya hal ini, ataukah makna ayat tersebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menulis sebuah buku. Menulis sebuah buku menjelaskan makna dari ayat tersebut. Di kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah itu yang dibahas. Saking pentingnya hal tersebut. Ini juga ditunjukkan oleh apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Aslih bainana wahdina subulal Islam, dan tunjukkan kepada kami, berikan hidayah, ihdina, berikan petunjuk, ihdina subula al-Islam. Subul bentuk jamak dari sabil. Bentuk jamak dari sabil. Subulal Islam, ihdina subulal Islam, ini bisa bermakna subulal Islam yaitu amalan-amalan dalam Islam. Itu kan butuh petunjuk. Dan masalah hidayah ini pembahasan yang luas. Pembahasan yang sangat luas. Sangat tidak pantas seseorang mengatakan saya sudah tahu itu Islam, saya sudah paham. Ini tidak menunjukkan pentingnya doa ini. Itu keliru besar. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan di sini, karena pengetahuannya akan pentingnya meminta hidayah, Islam tersebut. Hidayah Islam itu bukan hanya sekedar agar engkau masuk Islam, tapi termasuk yang terpenting adalah kau terus minta hidayah, bagaimana engkau bisa hidup di dalam Islam tersebut. Bagaimana menuju kepada Islam, kemudian bagaimana hidup di dalamnya, bagaimana bisa istiqamah di atasnya. Itu pentingnya. Sama misalkan seseorang yang ingin menuju ke sebuah tempat, bukan yang terpenting hanya dia tahu tempatnya di sana, bukan hanya itu saja, tapi dia juga harus tahu bagaimana
menuju kepada tempat tersebut, dia harus tahu jalan-jalan yang mengantarkan ke sana. Makanya harus senantiasa diminta, ihdina subula al-Islam. Belum lagi rincian-rincian tentang hidayah tersebut. Ini juga dijelaskan oleh ulama kita, rincian-rincian tentang masalah hidayah. Terus kita minta. Contoh kecilnya, kadang dalam Islam itu ya ada amalan-amalan kita tidak ketahui kalau dia disyariatkan. Setelah kita mengetahui, butuh hidayah lagi. Bagaimana kita mengetahui ya rincian dari ibadah tersebut? Misalkan sholat, kita sudah tahu. Bagaimana tata cara sholat yang benar, kita sudah tahu. Ya, ada permasalahan yang lebih rinci lagi. Itu juga harus kita minta hidayah agar kita mengetahuinya. Bagaimana tata cara wudhu yang terkait dengan sholat. Ada permasalahan yang lebih rinci lagi. Itu butuh kita untuk mengetahuinya. Sekiranya itu semua sudah kita ketahui pun, itu masih butuh dengan hidayah. Karena pengetahuan tanpa amalan itu tidak cukup. Itu butuh lagi dengan hidayah agar kita bisa amalkan. Agar kita bisa mengamalkan. Setelah kita mengamalkan pun itu masih butuh hidayah. Masih butuh hidayah. Dan termasuk hidayah yang tertinggi adalah engkau sudah mengilmuinya, kemudian engkau sudah mengamalkannya, dan engkau mampu mengajarkannya kepada orang lain. Itu hidayah yang luar biasa. Nah, wahdina subulal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Dan ya, berikan keselamatan kepada kami. Selamatkan kami minadh dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Minadh dhulumat. Dhulumat itu banyak. Dhulumatul kufur. Ya, kegelapan pada perbuatan kekufuran, wasyirik, kegelapan pada perbuatan kesyirikan, wal fusuq, pada perbuatan kefasikan, perbuatan keruhakaan. Itu yang kita minta. Ya, dijauhkan dari kezaliman tersebut menuju ke an-nur, yaitu cahaya iman dan cahaya tauhid. Ya, cahaya ketaatan. Ya. Dan ini sangat nampak dan sering kita dapati, ya, istilah an-nur, ungkapan an-nur itu dikaitkan dengan ya iman, dikaitkan dengan iman. Makanya kebanyakan ulama kita menyebutkan makna ya al-zulumat dengan an-nur, dengan apa yang kita sebutkan. Misalkan ya, saat di hari kiamat nanti ingin melewati as-sirat, titian as-sirat. Yang bisa melewatinya adalah orang yang beriman dan melewatinya ya dengan cahaya yang dia miliki. Dengan cahaya yang dia miliki. Yang tidak memiliki cahaya maka dia tidak akan mampu melewati dan akan terjatuh ke dalam neraka. Di antaranya adalah dengan amalan-amalan ketaatan, menjaga salat 5 waktu. Ya, siapa yang menjaga man hafidha alaihinna, siapa yang menjaga salat-salat 5 waktu tersebut, kana lahu nurun wa najah, maka dia akan mendapatkan cahaya dan keselamatan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi kekufuran itu kegelapan. Ya. Kesyirikan itu adalah kegelapan. Kemaksiatan, perbuatan kedurhakaan itu adalah kegelapan. Wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkan dari kami al-fawahish. Al-fawahish di riwayat ini sebagian ulama kita termasuk di Aunul Ma'bud disebutkan kalau maknanya adalah ya, dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar seperti zina. Ya, jauhkan dari kami al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan tersembunyi. Yang nampak dan tersembunyi.
Karena perbuatan-perbuatan keji tersebut, perbuatan-perbuatan dosa besar, ada yang nampak jelas, ada yang tersembunyi. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Ya. Apalagi kalau terkait dengan amalan hati. Nah, wasrif 'anna al-fawahish ma dhahara minha ya wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina. Kemudian yang selanjutnya ya, wa barik lana fi asma'ina. Berikan keberkahan kepada kami. Fi asma'ina. Pada ya pendengaran-pendengaran kami. Wa absarina. Penglihatan-penglihatan kami. Wa qulubina. Dan hati-hati kami. Disebutkan ya pendengaran, kemudian pandangan, kemudian hati. Nah, kemudian hati. Minta kepada Allah agar diberkahi. Ya, agar diberkahi yaitu ya kesemua hal tersebut terarahkan pada perkara-perkara ketaatan. Itu maksudnya. Ya, karena pandangan itu, pendengaran maupun hati, ini semua adalah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memiliki nikmat tersebut ya, dia memiliki nikmat yang luar biasa. Ya, makanya harus dia ya syukuri dan minta keberkahan. Ini termasuk jalan agar dia mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan padanya. Dia mampu mensyukuri nikmat pendengaran yang Allah berikan, nikmat penglihatan yang Allah berikan, nikmat hati yang Allah berikan. Ya, karena senikmat itu yang namanya nikmat, kapan dia tidak diarahkan, kapan dia tidak diarahkan pada perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi hujjah yang memberatkan diri seorang hamba. Nikmat itu jika tidak diarahkan pada perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, akan berubah menjadi hujjah yang memberatkan diri seorang hamba di hari kiamat. Semua nikmat ya, makanya doa ini luar biasa. Minta keberkahan supaya matamu, pandanganmu tidak melihat kecuali yang halal. Minta kepada Allah agar pendengaranmu tidak mendengarkan kecuali yang halal. Hatimu juga demikian. Karena kapan dia terarahkan perkara yang Allah murkai, itu bukan nikmat pada hakikatnya, tapi menjadi hujjah yang memberatkan diri seseorang di hari kiamat. Ini contoh yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala sebutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan lebih detail di kitabnya Madarijus Salikin. Nikmat apapun itu. Nah, nikmat apapun itu ya, kapan ya dimanfaatkan pada selain perkara ketaatan, maka bisa mendatangkan atau menjadi hujjah atas diri seorang hamba. Ya, menjadi hujjah atas diri seorang hamba. Dan termasuk nikmat yang sangat besar jika seorang hamba mampu terarahkan pada 3 hal ini. Karena 3 hal ini bisa menjadi pokok dan memiliki cabang-cabang pembahasan ya yang sangat besar. Wa azwajina wa dzurriyyatina. Ini di antara contohnya. Azwajina wa dzurriyyatina. Berikan pula keberkahan kepada azwajina, istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina,
dan anak keturunan kami. Ya, meminta agar diberikan keberkahan, diberikan taufik agar berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istrinya, anak-anaknya. Ya. Ini juga menunjukkan bentuk kehati-hatian seorang sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, bentuk kehati-hatiannya. Ya, apalagi jika dikaitkan dengan ya istri dan anak-anak, di mana seorang suami itu ataukah seorang laki-laki itu ya sebelum menikah dia ditanya dengan sholatnya. Sebelum menikah dia ditanya dengan sholatnya, tapi setelah menikah maka dia ditanya dengan sholatnya dan sholat istrinya. Ya, salah seorang ulama Malikiyah pernah membahas itu. Ya. Sebelum menikah dia ditanya tentang sholat, tapi setelah menikah dia juga ditanya bagaimana istri. Makanya suami itu ya memiliki kepemimpinan qawamah terkait masalah-masalah tersebut, semisal masalah sholat. Ini sering ditanyakan ke ulama kita. Ada seorang suami, istrinya tidak mau sholat, tegasi, ya tegasi, ya jangan, ya yang ada adalah pembiaran. Sholat dinanti itu sudah aku nasihati kemarin, jangan terlalu keras. Pembiaran ini tidak boleh. Justru dia harus tegas di situ. Ya, kenapa? Apa faedahnya sebagai seorang pemimpin jika tidak bisa menegasi kemungkaran yang sangat besar, meninggalkan sholat? Ya, meninggalkan sholat. Kemudian dia akan diberatkan hisabnya. Makanya ini diantara bentuk ya yang sangat bijak dari ya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala saat berdoa agar kita memperhatikan hari ini. Ini juga menjadi nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena di antara manusia itu ada yang hanya sibuk dengan ya dengan haknya saja dan tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Ya, sama yang misalkan terkait dengan ya yang disebutkan di sini azwaj dengan dzurriyyah. Mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Ini juga ada kaitannya dengan doa sebelumnya, hidayah. Karena di antara ya manusia, para suami di antara mereka ada juga yang memahami kalau ya kebutuhan istri dan anaknya hanyalah kebutuhan sandang, pangan, apa yang tiga? Papan. Lupa kalau kebutuhan utama adalah kebutuhan akan ilmu. Biar bagaimana keluargamu sudah punya rumah sendiri, semuanya terpenuhi, tapi subhanallah istrinya biar mandi wajib tidak tahu. Ya. Anaknya misalkan perempuan sudah balik haid tidak tahu mandi wajib. Ya. Dan masih menganggap remeh hal tersebut. Ini luar biasa, kelalaian yang luar biasa. Ya, padahal itu yang harus diperhatikan. Termasuk kebutuhan yang luar biasa itu adalah kebutuhan akan ilmu. Bahkan di antara ulama ada yang pernah ditanya, bolehkah seorang wanita keluar tidak minta izin? Ya, kalau memang dia tidak mendapat ilmu tersebut, maka dia boleh keluar. Ya, karena penting sekali yang namanya
dirinya. Makanya seorang suami dia harus memperhatikan. Ini juga menunjukkan bagaimana keharusan seorang muslim memperhatikan azwaj dengan zurriyah. Makanya ini yang disebutkan di sini. Karena banyak hal-hal lain, namun hanya ini yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, dan berikan taubat kepada kami. Berikan taubat kepada kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah. Dan berdoa itu juga merupakan perkara ketaatan. Ya, tapi ternyata beliau juga meminta agar diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaitkan, kita ingat pembahasan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kepada mereka tubu ilallah. Ya, bersamaan dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan ketaatannya masih diperintahkan tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, agar kita jangan berhadapan dengan jiwa kita yang ada adalah prasangka baik. Senantiasa berprasangka baik pada dirinya. Tenang, kau selamat. Tenang, kau bukan tenang. Harusnya dia melihat dirinya dengan baik, jujur dalam menilai dirinya. Terlambat misalkan sholat, terlambat ataukah dia ketinggalan sholat subuh, dia tidak sholat subuh, dia ketinggalan sholat subuh. Tidak ada perasaan luka di dalam hatinya, langsung berprasangka baik pada dirinya. Tenang saja, kau kan kemarin waktu hari Jumat kau sudah bersedekah, kau tidak dengar itu disebut namamu tertulis di papan. Langsung berprasangka baik pada dirinya. Tenang. Padahal tidak. Kepada diri kita harus berprasangka buruk. Agar kita bisa jujur dalam menilai dan terus bersemangat dalam beramal. Istighfar itu bukan hanya kepada atau dibatasi untuk perbuatan dosa, karena kadang tanpa istighfar menjadikan seseorang itulah lalai, dan kelalaian sendiri bisa menjadi sebab seseorang harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keluar WC. Apa kalau keluar WC biasa dibaca kalau keluar WC? Apa doanya? Ghufranak. Itu minta ampunan. Di antara ulama kita dia menyebutkan minta ampunan karena di dalam WC ada waktu yang tidak terarahkan ke situ kepada zikir kepada Allah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, di setiap keadaan. Itu salah satu yang disebutkan oleh ulama kita, dan juga menyebutkan akan pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna syakirin li ni'matik, jadikan kami orang-orang yang bersyukur dengan orang-orang yang mensyukur nikmat-nikmatmu. Karena yang ada hanya dua, bersyukur, orang yang bersyukur atau ke orang yang kufur, hanya ada dua. Kapan nikmat kau syukuri, kau beruntung. Kapan nikmat kau kufuri, maka kau akan celaka. Waja'alna syakirin li ni'matik. Mensyukuri nikmat-nikmatmu. Musnin biha, memujinya. Ini diantara bentuk kesyukuran. Kesyukuran itu meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang ketiga, mengarahkannya pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaina biha, dia menyebutkannya ini dengan senantiasa menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sampaikan
ya, sebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wa atmimha alaina, dan sempurnakan nikmat tersebut kepada kami. Sempurnakan. Ya, sempurnakan. Ini doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan. Di antara maknanya disempurnakan dan diberikan penjagaan. Ya, karena nikmat itu bukan hanya sekedar kita dapatkan baru selesai, tapi kita ya berharap dan berdoa agar nikmat tersebut dijaga dan disempurnakan. Karena mensyukur nikmat, ya, di antara faedahnya menjaga nikmat yang telah ada dan bisa menjadi sebab nikmat yang luput dan belum kita dapatkan bisa datang karena kesyukuran kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga Allah ya Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita menjadi orang-orang yang ya senantiasa ya kuat dalam berdoa kepada Allah ya Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditunjukkan pula oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.